sudah presentasi. Iya, Pak. Tapi ini bisa digunakan untuk beberapa Bapak Ibu guru yang saya lihat. Yang pertama Bapak Ibu, PPK yang kita buat saat ini dalam jangka pendek adalah untuk memenuhi penilaian dalam PPG. Saya lihat di rubrik penilaian PPG, judul itu maksimal 15 kata yang menggambarkan masalah yang dibahas. Nanti tolong Bapak Ibu yang judulnya terlalu lebar, untuk memenuhi tuntutan itu perlu strategi khusus untuk bisa disimpelkan. Sehingga judul itu tetap, meskipun simpel, tetap menggambarkan masalah yang dibahas. Hitung saja nanti lihat. Jadi memang Bapak Ibu nanti itu, iya, di rubriknya begitu. Maksimal 15 kata menggambarkan masalah yang dibahas. Kalau judul Bapak Ibu nanti terlalu lebar, misalnya 15 punjul-punjul titik masih ditolerir ya itu ya. Tetapi kalau terlalu lebar, terlalu banyak, itu pasti Bapak Ibu perlu koreksi dalam rangka untuk memenuhi tuntutan dari penilaian PPG itu. Karena itu nanti ada nilai, bobot nilainya juga tinggi, saya lihat 5% itu. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan hipotesis yang Bapak Ibu tuliskan, itu tolong dicek lagi. Harus sinkron. Ya, karena saya lihat beberapa memang copy paste. Misalnya rumusan masalah, apakah metode X bisa meningkatkan Y? Tinggal copy paste, ganti tujuannya. Tujuannya untuk meningkatkan, untuk mengetahui peningkatan, copy paste. Hipotesis juga diduga ada. Oleh karena itu Bapak Ibu, rumusan masalah, tujuan penelitian dan hipotesis, Bapak Ibu cermat lagi. Koreksi sedikit, misalnya di Bu Indri, tujuan dilihat di situ dengan hipotesis kelihatannya agak, yang lain juga masih ada. Lihat lagi Bu Indri, coba nanti. Itu ya. Tujuannya 1, hipotesisnya 2. Padahal hipotesis juga untuk menjawab tujuan. Atau yang lain juga nanti. Kata-katanya dilihat biar manis itu, sinkron. Nanti dilihat lagi, karena itu penting. Ketika seorang membaca, apalagi penilai membaca PTK, itu yang dilihat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, hipotesis, kesimpulan, metodologi, itu dilihat secara sekilas dulu, baru detailnya. Maka itu tolong Bapak Ibu dicermati lagi. Yang ketiga, Bapak Ibu di sana menuliskan penelitian yang relevan. Ada 1 penelitian, ada 2 penelitian yang relevan, Bapak Ibu ungkapkan di sana. Ingat Bapak Ibu bahwa kejahatan terbesar dari karya ilmiah adalah plagiasi. Untuk menghindari plagiasi itu, tolong Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu membuat itu, apa penelitian yang membedakan penelitian Bapak Ibu dengan penelitian yang Bapak Ibu baca di tulisan itu? Judulnya mungkin sama, hampir sama, tetapi pasti Bapak Ibu punya fokus penelitian tersendiri yang membedakan dengan penelitian yang relevan itu tadi. Maka nanti di sana penelitian yang relevan judulnya bla 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 bla, itu fokusnya di bidang apa, penelitian yang akan saya lakukan, penelitian yang akan peneliti lakukan fokus pada apa. Tujuannya apa? Untuk menghindari plagiasi itu. Maka Bapak Ibu harus cermat di situ. Karena akan bisa dilihat di sini. Ini hanya jiplakan atau tidak. Karena Bapak Ibu pasti ada fokus yang membedakan dengan penelitian relevan yang Bapak Ibu cantumkan di sana. Yang keempat, di dalam penelitian tidak ada supervisor. Macam Pak Anwar tadi sore. Yang ada adalah observer. Oleh karena itu Bapak Ibu, contoh Pak Marsan, jangan di sana tidak ada supervisor, tidak ada Bapak Ibu. Ya, nanti dilihat lagi yang memakai kalimat-kalimat itu. Teman yang membantu Bapak Ibu bukan supervisor itu. Karena dia bukan kepala sekolah, bukan pengawas, bukan guru senior yang ditugasi supervisi, tetapi observer yang membantu Bapak Ibu. Kemudian diagram Bapak Ibu, copy paste dari penelitian lain, itu kalau di copy paste kadang-kadang numpuk-numpuk. Tolong dicermati lagi Bapak Ibu. Jadi itu dicermati lagi. Kemudian yang lain, daftar isi, ketika Bapak Ibu membuat daftar isi, kemudian isinya, kadang-kadang daftar isi itu berubah. Halamannya berubah. Makanya dilihat lagi daftar isinya nanti dengan daftar isi yang
dengan isinya yang ada. Itu banyak yang berubah mestinya. Kemudian tata tulis Bapak Ibu, termasuk Pak Marsono tadi sudah dikoreksi, tata tulis, numbering, font, itu dikoreksi lagi Bapak Ibu, karena saya lihat font, tata tulis, dan numbering banyak yang meloncat-meloncat. Apalagi kalau ambilnya dari downloadan, itu masuk banyak yang maka kemudian Bapak Ibu, ketika membuat kalimat, ingat kalimat utama. Kalau Bapak Ibu mengajar di SD itu kan ada kalimat utama. Nah itu setiap paragraf mesti ada kalimat itu nyambung. Jadi kalimat paragraf 1, 2, 3, 4 itu jangan meloncat-meloncat, nyambung. Kemudian saya ingatkan kemarin, untuk Pak Marsono, khusus Pak Marsono, di pendahuluan itu hanya setengah halaman. Ingat Pak Marsono, kalau pendahuluan itu setengah halaman, itu belum menggambarkan latar belakang masalah yang sesungguhnya yang akan Pak Marsono teliti. Padahal penelitian itu intinya di latar belakang masalah itu. Kalau hanya pendahuluan latar belakang masalah hanya setengah halaman, tidak akan bisa mencakup latar belakang masalah yang sebelumnya. Maka dikaji lagi. Kemudian saya ingatkan kemarin, kalau di istri sudah bagus ya, latar belakang masalah kondisi ideal yang diharapkan itu seperti apa. Kemudian kondisi real di SD Bapak Ibu itu seperti apa. Problem yang ada sehingga kondisi real itu tidak seideal yang diharapkan, muncul solusi yang akan dilakukan. Paling tidak latar belakang masalah isinya itu paling tidak. Kondisi ideal yang diharapkan, real di lapangan, problem yang ada sehingga tidak bisa ideal, solusi yang diharapkan, disitulah PTK akan kita kerjakan di situ. Kemudian Bapak Ibu, kemarin sudah saya ingatkan, daftar pustaka nih Bapak Ibu, masuk daftar pustaka tahun 1983, enggak apa-apa. Tetapi kalau Bapak Ibu nulisnya tahun 2001, setidaknya ada 1-2 buku yang 5 tahun kesinilah. Tidak terlalu bukunya kuno-kuno banget gitu. Meskipun tidak ada tuntutan, tetapi buku-buku yang saat ini itu juga perlu Bapak Ibu paling tidak 1 atau 2 yang tahun 2000-an, 2020 atau 2019 itu ya dengan tahun 1983 kuno semua itu kan kesannya Bapak Ibu hanya download. Makanya itu strategi khusus. Kalau kemudian Bapak Ibu diajukan ke kenaikan pangkat, tahun bukunya tua-tua semua, biasanya udah salah kayak bulan gitu ya. Makanya Bapak Ibu strategi itu. Memang tidak ada tuntutan harus buku-buku terbaru, tetapi setidaknya ada buku 5 tahun ini. Itu Bapak Ibu mudah-mudahan bisa menjadi masukan. Terima kasih.